warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Khalifah dari SMK Negeri 7 Samarinda, kelas 12 TKJ 3. Kali ini saya akan membacakan salah satu cerita rakyat yang ada di Kalimantan Timur, yaitu kisah tentang Putri Karangmelenu dan Naga Erau. Putri Karangmelenu dan Naga Erau. Di zaman dahulu, sepasang suami istri tinggal di sebuah kampung yang disebut Melanti, Hulu Dusun. Suaminya juga menjadi petinggi kampung, sementara istrinya bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah lanjut dan belum diberi keturunan. Dengan begitu, mereka terus memohon kepada para dewa agar diberikan seorang anak yang akan meneruskan keturunannya. Suatu hari, cuaca sangat buruk. Bahkan hujan turun selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar-nyambar berganti dengan gemuruh, ditemani angin kencang. Tak ada satupun penduduk yang keluar rumah, karena hujan begitu lama sehingga persediaan kayu bakar mereka semakin menipis. Petinggi Hulu Dusun memutuskan untuk mengambil salah satu kasau atap rumahnya untuk dijadikan kayu bakar. Petinggi pun membelah kayu kasau, tetapi alangkah terkejutnya ia justru menemukan seekor ulat kecil yang melingkar dan memandang ke arahnya dengan matanya yang halus. Ia seperti memberi isyarat agar ia dikasihani dan dipelihara. Petinggi pelan-pelan mengeluarkan dan mengambil ulat kecil itu. Tapi apa yang terjadi? Alam yang tadinya diterpa badai hujan yang disertai guntur tiba-tiba berhenti dan reda. Hari kembali cerah seperti semula. Matahari terbit diiringi awan putih nan cerah. Penduduk Hulu Dusun bersyukur atas perubahan cuaca yang tiba-tiba itu. Sementara, ulat kecil dipelihara dengan baik oleh petinggi dan istrinya. Babu Jaruma sangat rajin merawat dan memberikan makanan kepada ulat itu. Hari berganti hari. Semakin lama, ulat itu semakin membesar dengan cepat, dan lama-kelamaan berubah menjadi seekor naga. Pada suatu malam, petinggi bermimpi bertemu dengan seorang putri cantik. Ayah dan bunda tak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi, dan buatkanlah sebuah tangga, agar Ananda dapat meluncur ke bawah. Pagi harinya, petinggi Hulu Dusun menceritakan mimpinya kepada sang istri petinggi, dan istrinya lalu membuatkan sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Saat naga itu bergerak hendak turun, ia berkata dan suaranya persis seperti suara putri yang didengar dalam mimpi petinggi semalam. Bila mana Ananda telah turun ke tanah, maka hendaknya ayah dan bunda mengikuti kemana saja Ananda merayap. Di samping itu, Ananda minta agar ayahanda membakar wijen hitam serta taburi tubuh Ananda dengan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai. Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan selanjutnya menuju ke sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Saat naga sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, dan kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali dan akhirnya ia menyelam. Di saat sang naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat, air bergelombang, hujan, guntur, dan petir bersahut-sahutan. Perahu yang ditumpangi petinggi pun didayung ke tepian. Kemudian, seketika keadaan menjadi tenang kembali. Matahari muncul kembali dengan disertai hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya menjadi heran. Petinggi dan istrinya memperhatikan permukaan sungai Mahakam, mencari-cari di mana sang naga berada. Tiba-tiba, mereka melihat permukaan sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Pelangi menumpukan warna-warninya ke tempat buih yang meninggi di permukaan air tersebut.
Babu Jaruma melihat seperti ada kumala yang bercahaya berkilau-kilauan. Mereka pun mendekati gelembung buih yang bercahaya tadi. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat di gelembung buih itu terdapat seorang bayi perempuan yang sedang terbaring di dalam sebuah gong. Gong itu kemudian meninggi dan tampaklah naga yang menghilang tadi sedang menjunjung gong tersebut. Semakin gong dan naga tadi meninggi naik ke atas permukaan air, nampaklah oleh mereka binatang aneh sedang menjunjung sang naga dan gong tersebut. Petinggi dan istrinya ketakutan melihat kemunculan binatang aneh yang tak lain adalah Lembu Swana. Dengan segera, Petinggi mendayung perahunya ke tepian batu. Tak lama kemudian, perlahan-lahan Lembu Swana dan sang naga tenggelam ke dalam sungai. Hingga akhirnya, yang tinggal hanyalah gong yang berisi bayi dari khayangan itu. Gong dan bayi itu segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawanya pulang. Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendengar karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dipelihara mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, maka bayi itu diberi nama Putri Karangmelenu. Bayi perempuan inilah kelak yang akan menjadi istri Raja Kutai Kertanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, Putri Karangmelenu bukanlah sembarang putri. Ia diutus oleh Yang Kuasa untuk menjadi permaisuri Aji Batara Dewa Sakti. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.